warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kepada mahasiswa semester 5 program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Transportasi Multimoda. Bersama saya, dosen pengampunya Ibu Siti Sahara. Pada pertemuan pertama ini, kita akan menggunakan sistem daring. Berikut identitas mata kuliah kita. Oke, nama mata kuliah Transportasi Multimoda dengan kode mata kuliah 54330133. Pengajarnya saya sendiri, Ibu Siti Sahara, semester 5. SKS-nya jumlah SKS 3 SKS, jam per minggunya 3 kali 50 menit. Sebenarnya tatap muka ya, karena kita COVID, jadi kita akan menggunakan kelas online. Untuk mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan mata kuliah kita adalah diharapkan kalian para mahasiswa memiliki pengetahuan tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan transportasi multimoda, konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan MTO, berikut dengan perjanjian-perjanjian pengangkutannya, tugas dan tanggung jawab serta fungsi freight forwarding, penyelenggaraan pengiriman barang komoditi ekspor, impor dengan cara door to door. Adapun jadwal perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, antara lain untuk minggu pertama kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan, ditambah sedikit teori tentang pertemuan dan perkembangan transportasi dan sistem transportasi makro. Terus minggu kedua nanti kita akan bahas tentang sistem multimoda transportasi. Minggu ketiga kita akan bahas consolidation multimoda transport. Minggu keempat kita bahas tentang total distribution. Terus minggu 5 kita akan bahas tentang aspek hukum multimoda transport. Minggu ke-6 tentang muatan dan kemasan. Minggu ke-7 pengangkut. Untuk minggu ke-8 kita akan adakan ujian tengah semester. Nanti Ibu akan share bagaimana caranya, apakah kita online atau offline. Setelah pelaksanaan UTS, kita akan masuk ke pembahasan dokumentasi muatan dan asuransi pengangkutan. Ke pertemuan 10 kita ada Incoterm 2000 dan pelabuhan. Pertemuan 11 kita akan bahas tentang kepabeanan dan elektronik data interchange. Pertemuan 12 kita akan bahas tentang freight forwarding. Pertemuan 13 kita akan bahas tentang keterkaitan multimoda transport dengan KCDSM. Pertemuan 14 akan ada kuliah praktik, tapi nanti kita lihat dengan situasi COVID. Pertemuan 15 ada seminar kelas. Di sini kalian akan mempresentasikan hasil dari kuliah praktik tersebut. Dan pertemuan ke-16 kita akan ada ujian akhir semester. Lanjut kita ke evaluasi. Di evaluasi Ibu punya 3 komponen penilaian, yaitu tugas, UTS, UAS. Untuk tugas, nanti kita ada tugas mandiri dan kelompok dengan bobot penilaian 40%. Sedangkan untuk UTS dan UAS itu bobotnya 30%, 30%. Penilaian ini masih mengacu pada kondisi saat ini, yaitu COVID-19. Cuma nanti kalau misalnya kita sudah mulai tatap muka, sudah itu mungkin kita penilaiannya kita ganti sesuai dengan kondisi yang ada. Pada mata kuliah transportasi multimoda ada beberapa referensi buku yang bisa kalian baca.
Yang pertama, buku tentang pengambilan keputusan, terus ada buku petunjuk penyederhanaan prosedur dan dokumen perdagangan, terus buku transportasi multimoda karya Jaya Bakri, lalu ada buku tentang sistem informasi manajemen, lalu Master Plan Perencanaan Sistem Informasi PT Persero Pelabuhan Indonesia II, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Multimoda Transportasi. Ya, kita lanjutkan sedikit teori tentang pertumbuhan dan perkembangan transportasi. Kemajuan transportasi bisa dikatakan sebagai akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke lokasi atau tempat yang lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas dan pengiriman barang ke tempat yang membutuhkan sesuatu barang. Setelah roda berhasil diciptakan yang mendorong kemajuan alat angkut di darat dan kompas yang membuka kesempatan berlayar jauh serta mesin uap pada masa revolusi industri yang dipakai sebagai alat penggerak kendaraan bermotor, kapal, dan kereta api, maka hanya diperlukan waktu kurang dari 1 abad untuk mengalahkan bukan hanya hambatan dalam jarak, tetapi mempersingkat waktu perjalanan yang turun sangat menyolok. Untuk berpergian, kalian bisa memilih apakah melalui jalur darat, laut, atau udara, ataupun kombinasi dari ketiga kelompok jenis angkutan tersebut dengan berbagai ragam kendaraan sebagai alat angkut yang tersedia. Kemajuan transportasi juga dapat memajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Mengapa hal demikian? Karena transportasi menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dan potensi-potensi sumber alam dan luasnya pasar. Seperti yang sudah kita bahas di mata kuliah lainnya, bahwa sumber alam yang semula tidak termanfaatkan akan mudah terjangkau dan kemudian dapat diolah. Transportasi juga menjangkau pasar baik pasar internal maupun pasar eksternal. Transportasi juga dapat meningkatkan produktivitas. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi, dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Semakin tinggi mobilitas berarti makin cepat dalam gerakan dan peralatan yang terefleksi dalam kelancaran distribusi serta lebih singkatnya waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat di mana bahan tersebut kurang bermanfaat ke tempat di mana bahan tersebut lebih bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa dikatakan semakin tinggi mobilitas berarti semakin produktif. Peningkatan produktivitas adalah motor utama dalam menunjang kemajuan ekonomi. Bisa dilihat di sini. Yang pertama kita lihat di sini ada sepeda tanpa pedal, lalu dengan perkembangan zaman menggunakan pedal, sehingga bisa dikatakan mobilitasnya juga berubah semakin lebih cepat. Begitupun juga yang lain, baik itu transportasi darat seperti tadi sepeda, motor, mobil, kereta, lalu transportasi laut seperti kapal, lalu transportasi udara seperti pesawat. Semuanya mampu meningkatkan mobilitas manusia untuk lebih cepat dalam bergerak. Ekonomi yang sudah berkembang selalu menunjukkan ke tingkat mobilitas yang tinggi.
yang ditunjang oleh transportasi yang lancar. Sebaliknya, ekonomi yang belum berkembang ditandai oleh faktor mobilitas yang masih rendah, yang terutama dipengaruhi oleh distribusi dan angkutan yang belum lancar. Jika kita berbicara tentang transportasi, berarti kita juga harus berbicara tentang kebijakan transportasi, sistem transportasi, dan persepsi penggunaan transportasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan dengan dukungan kebijakan transportasi yang baik, sistem transportasi yang baik, dan adanya keinginan pengguna transportasi terhadap layanan transportasi yang baik dan berkesinambungan, seperti pelayanan angkutan barang dengan menggunakan transportasi multimoda, memberikan indikasi bahwa transportasi multimoda di Indonesia sangatlah perlu diterapkan. Hal ini juga terkait tentang aksesibilitas wilayah, di mana Indonesia memiliki bermacam pulau yang jaraknya jauh, sehingga transportasi multimoda ini sangat diperlukan. Berbicara tentang aksesibilitas wilayah, diperlukan kebijakan perencanaan pembangunan transportasi wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dengan memprioritaskan transportasi sungai atau penyeberangan dan laut sebagai moda penggerak utama dan transportasi darat sebagai feedernya. Disinilah peran sistem dari transportasi makro. Sistem transportasi makro merupakan gabungan dari beberapa sistem transportasi mikro yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana sistem transportasi makro terdiri dari 4 elemen, yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Pada sistem kegiatan mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Pada sistem ini merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan yang tidak dapat dilakukan oleh tata guna lahan tersebut. Besarnya pergerakan berkaitan erat dengan jenis dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Lalu pada sistem jaringan, pergerakan membutuhkan moda transportasi atau sarana dan media sebagai prasarana tempat moda transportasi tersebut bergerak. Prasarana transportasi yang diperlukan dikenal dengan sistem jaringan yang meliputi jaringan jalan rel, terminal, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja sistem jaringan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan terminal dan pelabuhan serta penambahan jaringan baru. Selanjutnya, sistem pergerakan, di mana interaksi antara sistem kegiatan jaringan yang menghasilkan suatu sistem pergerakan. Suatu sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal, dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta karena pergerakan tersebut diatur oleh suatu sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik. Suatu usaha untuk memperbaiki kinerja sistem pergerakan dapat dilakukan dengan suatu usaha memperbaiki dan mengatur teknik dan manajemen lalu lintas, fasilitas angkutan yang lebih baik, atau pembangunan fisik jaringan pergerakan seperti jaringan jalan. Terakhir, sistem kelembagaan. Dalam usaha menjamin terwujudnya sistem pergerakan yang aman, nyaman, lancar, murah, handal, dan sesuai dengan lingkungannya, maka dalam sistem transportasi makro terdapat sistem mikro tambahan lainnya yang disebut dengan kelembagaan yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan instansi pemerintah ataupun swasta
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap sistem mikro tersebut. Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan dapat disatukan dalam beberapa urutan tahap, yaitu pertama, aksesibilitas dan mobilitas, tadi sudah kita bahas. Lalu yang kedua, pembangkitan lalu lintas, yang merupakan faktor pembangkit perjalanan dari suatu tata guna lahan atau dapat tertarik ke suatu tata guna lahan lainnya. Terus yang ketiga, sebaran penduduk. Yang keempat, pemilihan moda transportasi. Dan yang kelima, pemilihan rute. Sekian pembahasan kita pada pertemuan pertama kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan sistem multimoda transport. Mengutip kata motivasi dari Bapak B.J. Habibie, yaitu jadilah anak muda yang produktif sehingga dapat menjadi pribadi yang profesional. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.